Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, bimauludin Nabi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati juga saya muliakan alim ulama, para asatidul asatidah, para tokoh masyarakat dan agama. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat takzim saya kepada tokoh dan para asatid sedepan. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir Allah panjangkan umur dalam dakwatul Islamiyah sehingga menjadi wasilah turun berkah dan ridha Allah untuk kita semua. Juga yang saya hormati dan muliakan para pemerintah, mulai dari Bapak Camat ada di rumahnya, Bapak Lurah ada di rumahnya, Bapak RW ada sebelah saya, Bapak RT ada. Alhamdulillah, kita doakan para pimpinan wilayah yang hadir dan yang tidak hadir,
Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islamnya sehingga mereka bisa amanah dengan kepemimpinannya. Juga yang saya hormati dan muliakan pengurus DKM Masjid Al-Ukhwah dan segenap pengurusnya. Alhamdulillah beliau ada di samping saya. Subhanallah, ini saya dikawal oleh dua tokoh. Ya, mudah-mudahan ketua DKM diberkahi oleh Allah dan segenap para panitia yang telah disokong, didukung langsung oleh jamaah dan masyarakatnya sehingga terlaksana acara peringatan Hari Besar Islam di Masjid Al-Ukhwah. Mudah-mudahan seluruh amal baktinya Allah ganjar dan balas dengan ganjaran berlipat ganda dunia akhiratnya. Yang nyumbang 1 juta mudah-mudahan masuk surga, yang nyumbang 750.000 biar masuk surga, yang nyumbang 500.000 biar masuk surga, yang nyumbang 250.000 biar masuk surga, yang nyumbang 150.000 biar masuk surga, yang nyumbang 50.000 biar masuk surga, yang nyumbang 25.000 biar masuk surga, yang nyumbang 5.000 doain jangan 5.000 doain jangan 5.000 doain jangan. Doanya baik apa buruk? Subhanallah, jamaah di sini baik-baik. Kita doain mudah-mudahan yang nyumbang 5.000 biar masuk surga. Curiga aminnya banyak banget. Nyengir mikir tahu kagak. Dan yang tidak nyumbang ada. Yang tidak nyumbang ada, orangnya happy. Astagfirullah. Ada yang gak nyumbang, hadir. Subhanallah. Doain jangan bagus jelek. Subhanallah, jamaah Masjid Al-Ukhwah baik-baik. Di saya kalau ada yang gak nyumbang doanya jelek, didoain mudah-mudahan cepat mati. Kalau di sini mah mudah-mudahan yang gak nyumbang besok lusa biar bisa nyumbang. Makin curiga amin banget. Yang 5.000 aminnya banyak, yang gak nyumbang lebih banyak. Curiga gue, apa emang iya kagak ada yang nyumbang semua? Pantes mesinnya gak beres-beres, korens ya gak beres. Intinya seluruh harta benda, tenaga, pikiran, waktu yang dicurahkan untuk perayaan Maulid Nabi di hari ini Allah ganjar, Allah balas dengan ganjaran berlipat ganda dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, jemaah sekalian, tahadus bin nikmat, syukur kehadiran Allah. Pagi jelang siang kita bisa kumpul berwajah di Masjid Al-Ukhwah. Harapan mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini menjadi wasilah bakal kembali Allah kumpul kita di alam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga Allah tetap curah limpahkan untuk panutan alam figur dunia akhirat kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Berkat wasilah panitia dan pengurus
serta tokoh saya bisa silaturahim dengan ibu bapak jemaah Masjid Al-Ukhwah di sini. Karena saya yang pertama kali datang ke sini, alangkah lebih baiknya saya berta'aruf terlebih dulu dengan bapak dan ibu sekalian. Nama saya adalah Didin Bahrudin. Bila saya mengisi di radio, suka saya akhiri dengan sebutan Didin Bahrudin Al-Kebon Pedesi. Ada dua alasan kenapa saya pakai Al-Kebon Pedesi. Pertama, ittiba'il ulama, ikut jejak langkahnya ulama. Tidak sedikit ulama-ulama besar mencantumkan kampung halamannya di nama-nama besar mereka. Contohnya adalah pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Nama asli beliau adalah Imam Abu Zakaria, tapi dikenal oleh umat Islam sedunia dengan sebutan Imam Syekh Nawawi. Kenapa? Karena beliau lahir di kampung Nawa. Ada juga Syekh Nawawi dari Indonesia, belakangnya Syekh Nawawi Al-Bantani, berarti beliau asli lahir dari Banten. Ada juga pengarang kitab Hidayatus Salikin adalah Syekh Abdus Somad Palambani. Palambani artinya Palembang, berarti Syekh Abdus Somad ini adalah asli dari Palembang. Maka sama yang bicara depan bapak ibu, Didin Bahrudin Al-Kebon Pedesi asli loh dari Kebon Aji. Insya saya bangga jadi orang Kebon Pedas Bogor. Kenapa? Karena Kebon Pedas Bogor punya bahasa paling kaya sedunia. Apa itu? Bahasa Sunda. Sunda itu kaya, kata-katanya banyak. Kalau bapak ibu pengen tahu, silahkan survei ke lapangan. Kalau Indonesia makan cuma satu, tapi kalau Sunda segera sebutkan hiji-hiji. Emam, tuang, dahar, ngawadang. Era ngomongnya sebutkan ulah tenanahan era kajen ngalepok jajablok lolodok nyatu geblek aya 8 sih. Makanya saya titip pesan, kalau bukan orang Sunda jangan gegabah bicara Sunda, karena dalam bahasa Sunda ada level bicaranya. Jangan sampai kejadian saat saya ceramah di Sentul, ada orang Jawa nawarin saya makan, dia tahu saya orang Sunda, dia nawarinya pakai bahasa Sunda. Kata dia, Pak Kiai bade ngalebok ayunan. Goblok sia, memang aing kebok, masa sama Kiai ngalebok? Betul gak? Seharusnya kalau sama Kiai, Pak Kiai bade tuang ayunan gitu atuh, masa Kiai ngalebok? Nauzubillahimin. Jadi oleh karena itu, apabila kelak nanti saya bicara adat Sundanya, Sunda saya Sunda Bogor, pasti ada kasar-kasarnya. Kira-kira dimaafin gak? Kira-kira dimaafin gak? Kinten-kinten dihapunten teu. Lamun aya anu kabentak rek ngambek moal. Lamun aya anu kacarekan arek benduk moal. Lamun aya anu kabahas arek dendam moal. Lamun aya anu kabentrik arek ngabales moal. Lamun beres ngaji ayeuna rek balik moal. Awas. Terakhir saya tanya sama yang hadir, kira-kira aing di dieu alus atau jore aing?
Aing di dia alus atau corek aing. Lamun corek aing balik aing nanti. Alus, untung alus aing jadi cicing keneh di dia. Yang kedua, saya pakai alkabon pedesi karena nama saya pasaran ada di mana-mana di din. Betul atau betul? Yuk kita survei ke lapangan, lihat nama Didin ada di kalangan manapun saja. Seperti contoh di kalangan selebritis, artis, bintang sinetron, temannya si Minging Bagito namanya. Tuh nama buah. Betul nggak? Ada di kalangan ulama, pakar zakat, bahkan jadi guru besar di kampus UIK Bogor. Ada seorang kiai namanya Kiai Didin. Tuh nama saya lagi aja. Betul kagak? Betul kagak? Ibu-ibu belanja sayuran, tukang sayuran namanya tuh Mang Didin ngaran aing. Bapak-bapak kehausan beli es cendol, tukang es cendol namanya aing deui wae. Bahkan kemarin baca koran telah tertangkap seorang laki-laki mencuri kotak amal jariah di dalam masjid namanya goblok siap. Ngaran aing nyolong koropal. Katanya supaya tidak salah Didin yang mana? Itu loh Didin Bahrudin Al-Kebon. Insya beginilah ibu bapak sekalian penampakan Ustadz Didin Bahrudin Al-Kebon Pedesi. Dilihat-lihat dari kejauhan oleh bapak dan ibu, ya cakep enggak, jelek belagu. Gua dibilang cakep enggak, jelek enggak, amit-amit. Kayak jemaah di sini suaminya cakep aja, pret. 2 tahun suami-suami sini udah pegang hidung hidup deh. Dengan aing maluti bodas ustad deh, cia. Insya yuk ibu bapak cuma jujur demi Allah. Saya pas datang ke sini dan baru datang ke sini ngelihat masjid nggak tega. Gak tega apa? Gak tega nerima amplopnya. Ini kurang ajar panitia bisaan goblok. Atau saya mau nerima amplopnya, ini masih belum jadi, ada bulan. Atau yang era dari mana sih teh? Kira-kira saya ambil jangan amplopnya. Demi Allah saya nangis tadi, demi Allah saya nangis. Nangis kenapa Ustaz? Rumah Allahnya masih butuh. Rumahnya udah bagus-bagus. Rumah Allahnya butuh. Saya mikir 7 kali nih amplopnya, ambil jangan. Lu bilang jangan ambil. Pas nyampe rumah, gua dapat data Kapolda nanyain mana. Kalau bisa nih panitia ngundang saya, mestinya belum jadi dah. Saya niatin jangan kasih amplop sama saya. Saya lihat taala dah. Nanti mana amplopnya? Tetap kasih dulu sama saya. Nanti amplopnya saya hibahin, saya sodakin bagi masjid. Demi Allah, saya tuh bukan sekedar dakwah. Kalau jadi ustadz jangan ngomong doang loh. Banyak ustadz yang ngomong doang, suruh sodakoh sama dia banyak, dia pelit goblok tuh ustadz. Betul gak? Tolong nanti panitia mana amplop buat gua mana? Simpan di sini nih. Saya niatin nih buat masjid ini. PDKM saya titipin ya amplop ceramah saya di sini buat PDKM. Ini tempelin nih buat jadi semen di sini biar cepat beres.
Malu kita sama Allah, betul enggak gak? Ingat ya, awas jangan lu kurangin amplop gua loh. Awas, ada yang kurangin amplopnya. Mana amplop gua, mana amplop gua? Simpan di sini. Ya nih, demi Allah, saya ceramah di Villa Bogor Indah, perumahan elit keren. Di satu rumah aja ada kolam renangnya. Waktu itu saya diundang ceramah, maulid juga. Ini cerita kisah nyata, ibu lihat bisa di YouTube, bapak juga bisa lihat di YouTube. Saya ceramah di Villa Bogor Indah. Waktu itu belum punya masjid tuh, Villa Bogor Indah. Villa Bogor Indah 5. Sore saya ceramah di sana, sore ini. Ketika saya ceramah di parkiran jalan, saya bilang kepada semua masyarakat, Allah benci kalian karena kalian punya rumah mewah dan hebat, tapi rumah Allah yang ada di sini Allah benci sama kalian. Bangun di sini masjid, alhamdulillah saat ini sudah terbangun masjid mewah di sana. Namanya Percis Al-Ukhwah. Kenapa diberi nama Al-Ukhwah? Artinya persaudaraan. Kau NU silakan masuk ke ini masjid. Kau Muhammadiyah silakan kau masuk ke ini masjid. Kau Persis silakan kau masuk ke ini masjid. Apapun paham silakan kau masuk ke masjid selama bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, berkitabkan Quran, berakibatkan Ka'bah, kau adalah saudara bagi kami, insya Allah. Itu Al-Ukhwah namanya. Siap? Apaan? Jawab ngomong keras-keras, tanya siap, diem baik. Ngopi apa? Insya udah saya jabat tangan. Nanti tolong tetap ijab kabul dulu mana. Panitia kasihin amplopnya ke saya. Nanti saya ijab kabul lagi kasihin ke DKM. Setuju? Sebenarnya saya kagak mau ngomong gini, tapi sengaja saya ngomong gini. Kenapa? Supaya jemaah juga nanti di akhir acara ini sorban saya akan ngalir nih. Kalau dulu kagak ngasih PA loh, amplop ceramah saya aja saya kasihkan buat rumah Allah. Insya Allah bila kita bangun rumah Allah, Allah akan bangunkan rumah kelak nanti dalam surga. Amin ya Rabbal. Karena hari ini kita hadir di masjid ini, kita sedang mengagungkan manusia yang emang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Kita masuk di ini masjid sedang memuliakan manusia yang mulia, yang emang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Siapa dia? Baginda Rasul Nabi Muhammad. Nah, ini ilmu buat kita semuanya dulu. Saya akan jelasin semuanya nih. Pertama, dilihat dari belakang banner saya ada tulisan peringatan Nabi Muhammad. Maulidnya mana? Peringatan Nabi Muhammad. Hah? Lupa. Ini panitia kagak gaul ini. Jadi ini peringatan apa ini? Peringatan Nabi Muhammad. SAW. Kasihan nih panitia, udah 15 tahun kagak ngerayain maulid, jadi lupa nulis maulidnya. Hati-hati nih, betul gak? Ini gua tahu kesalahan panitia. Ibu bapak, yuk kita ngaji dulu dah, sekarang ngaji dulu dah. Biasanya di belakang itu tulis peringatan maulid. Ada juga yang nulis peringatan maulud. Ustadz mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang gak benar yang mana? Gua kagak ngomong. Yang gak benar yang gimana? Yang gak gimana ini?
Betul gak? Iya. Jadi antara maulid dan maulud mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang kagak benar mana ini? Aneh. Segini banyak jemaah kagak ada yang ngeh. Cuman gua doang yang ngeh. Lu diem baik lu. Kacau jemaah. Ini kayaknya di sini kalau ada imam salat diemin aja dah. Imam salah Bismillahirrahmanirrahim wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah akbar. Kayaknya didiemin ya. Yuk kita ngaji lagi nih. Ustaz jadi apa maulid? Hah? Gak mau, udah capek gua. Udah diam aja tuh dah. Kayak di kitchen aja komen mulu. Tadi, ya, tunggu lupa lagi ngomong apa gue ya? Dah. Ada kata maulid, ada kata maulud. Yuk kita kupas ilmunya. Ternyata dua kata ini sama akarnya dari bahasa Arab, yaitu walada, artinya kelahiran. Jadi kalau maulid artinya apa Ustaz? Artinya waktu kelahiran. Jadi kalau kita orang-orang Islam ngomongin maulid berarti ngomongin waktunya Nabi lahir. Saat Nabi lahir ke alam dunia, sepakat para ulama lahir Nabi itu adalah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Loh, kok Ustaz pakai Masehi gak pakai Hijriah? Karena tempo dulu Nabi lahir kalender Islam belum ada, karena kalender Islam adanya pada khalifah yang kedua, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan perhitungan pertamanya pun adalah dimulai saat Nabi hijrah ke kota Madinah. Itulah kalender Islam. Nah, jadi Nabi lahir ke alam dunia pakai kalendernya kalender Masehi 571 Masehi, atau yang dikenal oleh umat Islam dengan sebutan tahun. Nah, ini maulid, ini maulid. Ini cerita maulid yang saya bicara, ini maulid. Ya. Ustaz, kenapa sampai dibilang disebut tahun gajah? Karena saat itu terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan gajah kepunyaan Abraha dari negeri Yaman. Dia menyerang Ka'bah. Kenapa Abraha sampai beraninya menyerang Ka'bah? Karena dia sudah membangun kuil yang besar dengan maksud tujuan untuk jadi ikonnya negeri Yaman. Iya, serius amat. Supaya jadi ikonnya negeri Yaman. Kayak Bogor punya ikonnya enggak? Apaan? Kebun Raya. Udah ke Kebun Raya belum? Orang Bogor belum ke Kebun Raya. Agak gaul. Amit-amit gua mah. Lihat Bogor punya ikonnya. Apa itu? Kebun Raya. Sehingga bukan sekedar orang-orang Bogor berkunjung datang ke Kebun Raya, di luar Bogor pun pada datang. Ada yang berkendaraan motor, mobil, bahkan juga ada yang kendaraan bus. Betul nggak? Pas masuk beli tiket nggak?
Pas masuk beli tiket kagak? Beli, jadi pemasukan budget Kota Bogor, betul? Betul. Kemudian yang parkir motor, parkir mobil, parkir bis, bayar parkir enggak? Bayar, jadi budget omset pemasukan Kota Bogor, betul enggak? Ikon Kota Bogor dengan kebun rayanya, maksud Abraha begitu. Dia bikin kuil supaya banyak orang yang datang, supaya banyak orang yang melancong. Nanti yang dikatakan orang yang datangnya bakal jadi budget pemasukan mereka begitu. Paham kagak? Apaan? Ikon. Tahu-tahu setelah jadi itu kuil Abraha, gak seorang pun yang datang ke kuil Abraha. Sampai Abraha bilang, "Hei Intel, cari penyebabnya." Siapa kita? Dicari oleh Intel. Ternyata disebar Intel ke sana kemari, ketemulah ke negeri Mekah. Ketemulah alasannya apa? Di Mekah ada bangunan unik menarik, namanya Ka'bah. Iya. Langsung laporan Intelnya Abraha, wahai Baginda, ya. Ketemu alasannya, ketemu Baginda. Mana? Mekah Baginda. Ada apa Mekah? Ada Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Bangunan kecil kotak Baginda. Apa itu kotak? Pokoknya banyak yang datang sana wahai Baginda. Oh, kalau begitu ini rival kita, ini saingan kita. Serang Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Nah, ya. Dikerahkan oleh Abraha, tak tanggung-tanggung patung. Apa? Pasukan gajahnya yang amat sangat kuat dan luar biasa. Tahu-tahu inohong orang Mekah dan tahu bahwa Abraha akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Tapi apalah daya, orang-orang Mekah tidak bisa menghadangnya. Termasuk adalah kakek Nabi Abdul Muthalib. Tahu Abraha mau datang dan menyerang Ka'bah, cuma kata Abu Thalib bilang begitu, dan garinglah kita udah gak bisa menghadang dan menghalangi Abraha. Pasukan gajahnya mau dihadang sama pasukan unta, kalah. Unta dihadang sama kuda, kuda juga kalah, dan biarin hancur, tidak hancur nanti Ka'bahnya. Kalau emang yang hancur gampang, tinggal bikin proposal, minta proposalnya kepada Firdaus sumbangan. Insya benar ya. Abraha mengerahkan pasukan gajahnya. Ternyata ingat ini, Ka'bah bukan punya orang Mekah, Ka'bah bukan punya orang Madinah, Ka'bah bukan orang yang punya orang-orang Jazirah Arabia, Ka'bah bukan punya orang Islam, tapi Ka'bah yang punya Allah. Atau siapa Ustaz? Loh, kok bilang kata siapa? Kapan Allah yang mengakuinya? Falyabudu rabb hadzal, sembahlah oleh kalian Rabb Tuhan yang memiliki ini rumah. Mana ini rumah? Ka'bah. Nah, ini dia. Jadi Ka'bah itu yang punya siapa? Yang punya Allah, bukan orang Islam, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan punya Rasul. Ka'bah yang punya Allah. Kalau Allah yang punya Ka'bah, Allah berkewajiban melindungi Ka'bah. Akhirnya iya benar. Ketika Abraha sudah masuk kota Mekah dan akan hancurkan Ka'bah, di situ batu kekuasaan Allah, kebesaran Allah tampak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin faja'alahum
Ini dia kuasa Allah melindungi Ka'bahnya. Ini dia kebesaran Allah menjaga Ka'bahnya. Sehingga hebatnya pasukan Gajah Abraha, kuatnya Gajah Abraha kalah dengan pasukan jet tempur burung ababil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga setiap satu burung membawa 3 butir batu min sijil dari api neraka. Kalau ada yang berpikir Ustaz aneh, kok burung ababil bawa bebatuan dari api neraka nggak kebakar? Akidah kita nih, akidah kita bilang, akidah kita bicara. Apa kata akidah? Allah yang punya mau, Allah yang punya mau. Semua tak ada yang tidak mungkin. Betul apa betul? Ya apa? Ya. Benar apa benar? Betul apa betul? Lihat Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrus ke kobaran api dan besar. Dan ketika dibakar oleh api, saya tanya, Nabi Ibrahim kebakar enggak? Gosong enggak? Enggak. Iya ya Ustaz. Kok Nabi Ibrahim enggak kebakar? Di sini kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah yang punya mau, padahal waktu demi Allah Nabi Ibrahim tidak meminta supaya tidak terbakar. Nabi Ibrahim tidak meminta supaya kebal. Padahal Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah supaya diselamatkan. Tapi Nabi Ibrahim cukup membaca kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba yang bisa menerjemahkan kalimat doa Nabi Ibrahim siapa? Di dalam zikirnya Ibrahim, di dalam doanya Ibrahim alaihissalam tidak minta diberi kekebalan oleh Allah. Tapi ketika Ibrahim baca Hasbunallah wa ni'mal, cukup bagi kami Allah sebagai pelindung, dan cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya penolong. Masya Allah, gak minta ya Allah kebagian aku ngapa? Betul gak? Betul gak? Tapi Nabi Ibrahim memuja Allah, memuji Allah sampai Allah ridho sama Ibrahim, sampai Allah bilang ya naru kuni bardan. Sampai situ dulu. Hei api, kau ini punya sifat panas, jadilah dingin. Ibu-ibu bapak sekalian, dalam tafsir bardan di sini saking dinginnya itu api, robak yang jadi panas jadi dingin. Dinginnya lebih dingin daripada lemari es ibu-ibu di rumah. Halo, kok cair begitu? Terusin, terus. Astagfirullahaladzim. Ustaz bukan supir angkot. Boyah kalau Ustaz tanya biar sopan apa jawabannya. Kalau kata Ustaz terus jawabannya mangga silahkan Pak Ustaz, begitu dong. Bener jemaah di sini kurang ngajar sama Ustaz. Pantesan Ustaz di sini sampai kurus-kurus badan-badannya. Kayaknya memang jemaahnya kurang ngajar. Amin amin doa mah. Nauzubillahimin. Terus merentus diberinya Allah. Bener jemaah di sini kayak odol, nggak keluar kalau nggak dipencet mah. Amin amin najis lalala gua mah. Nauzubillahimin. Terusin sampai jam berapa? Ya Allah, Pak, saya kalau ngaji cukup sejam.
lebih sedikit lembur. Nyengir mikir, tahu nggak? Tahu nggak? Apaan? Amplop dua. Udah saya kasih sama DKM. Demi Allah, saya ngaji ceramah kemana-mana sampai ke Batam, sampai ke Lampung, sampai sehari ini ke sini nggak pernah ngarep-ngarep amplop. Isinya gitu. Saya cuma ngarep-ngarep doa sampai. Emang banget air pinuit deh. Ini banget syariah bapak. Ini ada jenggotnya. Masih nggak percaya sama saya. Amin amin amin. Nauzubillah min. Yuk lihat lagi nih, lihat lagi, masya Allah. Ternyata itu api benar jadi dingin, saking dinginnya lebih dingin daripada kulkas. Sehingga Allah lanjutkan ayatnya, kuni bardan wassalaman. Nah, ada kalimat wassalaman, jadilah penyelamat kepada Ibrahim alaihi. Jadi wajar, jadi pantas burung ababil membawa satu ekornya 3 butir batu dari api neraka. Itu burungnya tidak terbakar karena Allah ridho, karena Allah mau, insya Allah. Yang kedua ya, ada nanti orang yang bilang umat Islam sama dengan orang Hindu, umat Islam sama dengan orang Buddha. Kenapa? Nyembah sujud sholatnya ke batu Ka'bah. Adik-adik ini akidah lagi nih. Kalau kita ada yang bilang kayak gitu, hati-hati, iman kita lagi diuji sama dia. Kalau ada yang bilang juga mengatakan bahwa umat Islam sama nyembahnya sama batu, sama bilang kita bukan nyembah kepada batu, tapi kita nyembah kepada Tuhan yang punya batu itu. Siapa? Allah. Begitu jawaban kita. Contohnya siapa? Contohnya ada firman Allah gini, Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Baca Inggrisnya, jangan liatin saya. Fasajadu illa, jangan liatin saya, tunggu iblis. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, hei malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam alaihi, kecuali siapa? Kecuali siapa? Jangan lihatin saya di tadi. Yang gak sujud siapa? Iblis. Allah nanya, Iblis, kenapa kamu kagak sujud sama Adam? Jawaban iblis bilang gini, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Kau cipta Adam dari tanah dan kau cipta aku dari api. Api dan tanah lebih baik daripada aku, wahai Rabb. Sampai Allah murka sama iblis. Kalaupun boleh dibahasa, bebaskan. Hei iblis, jangan kau pandang, jangan kau lihat Nabi Adamnya. Bila kau lihat Adamnya, pasti Adam ada kekurangan, Adam ada kelemahan. Tapi lihatlah siapa yang menyuruh kau sujud kepada Adam. Aku Tuhanmu, wahai iblis. Ini sifat iblis. Jadi kalau orang sini ada kayak gitu, berarti sama dengan ada nggak? Mana orangnya? Kadang suka merasa lebih iya, lebih kaya, lebih pintar, lebih cakep, lebih cantik, lebih dan lebih. Hati-hati, itu udah karakter sifatnya iblis. Hati-hati. Saya lebih baik daripada dia. Itu sifat iblis tuh kalau udah ngomong gitu. Contohnya gini dah, Bu.
Bu, ibu, contohnya gini bu, sebaik atau sejahat apapun suami ibu, ibu tetap harus taat sama suami. Tuh komen, awas. Suami baik atau suami jahat, tetap istri wajib taat sama suami. Tuh. Dengik, kasih dengik. Dengerin. Bu, ibu, ketika ibu taat sama suami, bukan karena suami baik sama ibu, bukan karena juga suami memberikan nafkah tiap bulannya, bukan karena suami juga bertanggung jawab kepada keluarganya, tapi ketika suami jahat pun tetap ibu harus taat sama dia. Kenapa? Karena ibu taat sama suami bukan karena suami, tapi karena Allah yang memerintahkan ibu untuk taat sama suami. Yes. Kan kadang-kadang perempuan suka gitu, istri-istri ya. Gimana suaminya dulu? Udah wae sudah taat sama suami, gimana suaminya? Kalau suaminya soleh, tanggung jawab, baru taat. Suaminya koek, mabok koek, najis nalala. Tahu juga hebat? Tetap lihat Asia, istri Fir'aun. Saya tanya sama ibu-ibu, suami ibu sama Fir'aun jahatan mana? Suami ibu sama Fir'aun joliman mana? Makanya tetap taat sama suami. Asia aja taat bu sama Fir'aun, tapi dia ahli surga Asia. Kenapa? Karena itu yang dikatakan dengan ketaatan istri bukan disebabkan karena suaminya baik, tapi karena memang perintah agamanya itu begitu. Oh ini kan kaget. Suami baik, gue mah bagaimana dibawanya gue mah. Kalau gue dibaikin ya gue, tapi kalau gue dijahatin, liatin. Lu kayak gue, liatin. Lu kayak gue, liatin. Gue maafin. Ih, gelut ya ini tak. Terus dibela-bela, kok ini tak. Kejorak. Udah saya berak, dulunya dia tuh pengennya sama saya dulu. Cuman dia ketemu si biliar duluan. Udah saya sama si biliar tuh sama-sama gantengnya, cuman banyakan dia. Akhirnya kepincut sama dia. Sekarang kebukti kan, dicekek, masuk rumah sakit. Udah gitu pas baru masuk rumah sakit, nge-WA saya. Dia bilang gini, maafin dede. Cemburu. Subhanallah. Hati-hati bu. Makanya apa? Jangan lihat suaminya bu. Kalau suami ibu manusia biasa, ada kelebihan, ada kelemahannya. Sama iblis juga melihat adabnya, bukan melihat siapa yang nyuruh sujudnya. Ibu seharusnya gitu, jangan ikut-ikutan iblis. Iblis. Jadi kita nyembah ke Ka'bah, sujud ke Ka'bah saat sholat, bukan nyembah ke batu Ka'bahnya, tapi sujud sembah kepada yang nyuruh sujud ke Ka'bahnya. Siapa? Allah. Paham nggak?
Insya. Nah itulah waktu lahir Nabi. Datangnya pasukan gajah menghancurkan Ka'bah. Di situ Maulid Nabi Muhammad. Jadi saya tanya sama ibu bapak, apa itu Maulid? Waktu kelahiran. Jadi kalau ibu bapak ngomong Maulid berarti ngomongin apa? Saat waktu Nabi lahir ke alam. Yang kedua sekarang Maulud. Ustadz, maulud apa? Maulud kata anak santri di pesantren itu sebutannya adalah isim maf'ul, yang kata awalnya dasarnya adalah walada. Jadi mauludun artinya yang dilahirkan. Ustadz, jadi kalau kita bicara maulud, bicara apa? Bicara sosok nabinya, bicara sosok rasulnya, bicara sosok orangnya. Jadi kalau kita maulud, kita ngomongin tentang nabinya, rasulnya, orangnya. Masya Allah. Nah kita masuk ke maulud nih sekarang. Ustaz, emang sosok nabi gimana? Ih, subhanallah. Sosok Nabi istimewa, mulia, demi Allah babu. Kemuliaan, keistimewaan Nabi sampai-sampai Allah perlakukan istimewa dibandingkan Nabi Rasul yang lainnya. Apa buktinya Ustaz? Saking mulianya Nabi, Allah kagak manggil dalam ayat-ayat Quran nama langsung Nabi Muhammad. Beda. Saat Allah manggil Nabi Adam, dipanggil namanya ya Adam. Betul gak? Ya Pak ya. Ketika Allah panggil Nabi Nuh, Allah panggil sebut namanya langsung Nuh. Ya Nuh, hei Nabi Nuh. Ketika Allah panggil Musa, ya Musa. Ketika Allah panggil Ibrahim, ya Ibrahim. Langsung namanya. Tapi ketika Allah panggil Nabi Muhammad, Allah nggak menyebutkan nama Muhammadnya. Masya Allah. Kenapa? Saking mulianya Nabi, Allah yang maha mulia saja gak berani dan tak tega memanggil namanya langsung. Saya, Bu, Pak, manggil Pak Dede, gak berani, Dek, gak berani. Itu cuma contoh doang. Itu contoh, Dek, kamar Aisyah Dek, saya nggak berani. Itu contoh. Tapi minimal saya bilang Pak Dede, pakai kalimat Pak Dede, itu menghormat saya sama beliau. Betul? Betul nggak? Iya. Model bapak-bapak, ibu-ibu manggil Pak RT, nggak berani namanya, tapi langsung Tek. Betul nggak? Pak RT yang gak enak siapa? RW. Betul gak? Pangkatnya yang dia panggil begitu loh. Pangkatnya yang diseru. Allah begitu, gak manggil nama langsung Nabi Muhammad. Kenapa? Allah memuliakan Nabi. Masya Allah. Saking mulianya ibu-ibu, bapak-bapak Nabi Muhammad, ludah Nabi itu obat. Ludah Nabi, saya baca riwayatnya, gak pernah nyentuh tanah. Karena setiap kali Nabi meludah, selalu ada sahabat yang mengenadah. Kalau dalam bahasa Sunda, ditantean. Jadi ludah Nabi gak pernah nyentuh tanah. Saking mulianya ludah Nabi. Saya katanya Ustaz, udah punya santri, tapi setiap saya gak ada santri saya yang gitu. Ini bagus. Itu kali ini. Jadi Nabi Muhammad ludahnya itu obat. Saking mulianya sampai keludah-ludahnya juga mulia. Saking mulianya ludah Nabi, demi Allah itu ludah Nabi gak pernah menyentuh tanah. Kenapa? Selalu disanggah sama sahabat yang lain. Masya Allah. Ibu bapak, kotoran Nabi
baik yang besar maupun yang kecil, langsung ditelan sama bumi. Beda lagi sama kita, ditelan sama cubluk. Betul gak? Ada lagi ditelan sama ikan lele jumbo yang di kolam ini ikannya udah begini. Kotoran Nabi langsung ditelan sama tanah, sehingga nggak ada aroma yang busuknya ada. Emangnya orang sini amit-amit, jangankan kotorannya itu lagi bau. Bener gak? Ini Nabi mulia, sosok Nabi mulia. Saking obat mulianya itu udah Nabi. Kejadian malu kapan? Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk ke Gua Sur ketika perjalanan hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi berangkat ke Madinah itu dikepung rumahnya, dan Nabi langsung pergi. Ketika dikepung, transit dulu di satu tempat namanya Gua Sur. Namanya gua apa? Namanya gua apa? Gua Sur. Itu Gua Sur, ibu bapak kecil, sekecil Gua Sur. Bisa kan dibayangkan? Nah segitu. Bahkan saking kecilnya Gua Sur itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar saat masuk sampai begini, mendek ini. Tapi ketika Nabi mau masuk, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, diam dulu. Ada apa Abu Bakar? Biar aku periksa dulu di dalam, takut ada binatang buas. Silahkan diperiksa sama Abu Bakar. Ibu bapak, demi Allah, keluar lagi Abu Bakar. Ya Rasulullah, aman, tidak ada binatang buas. Baru Nabi masuk. Abu Bakar begitu cinta sama Nabi, gak rela kalau Nabi masuk surga Gua Sur ada binatang buas, Nabi diterkam dan digigit dan sebagainya. Diperiksa dulu sama Abu Bakar. Masya Allah, begitu bela Abu Bakar sama Rasul. Makanya bapak-bapak juga sama, bela sama ulama begitu. Kalau ulama mau minum, rasain dulu minumnya, takut diracun. Coba ini udah diminum dong. Oh ini kopi dulu, yang diganti Haji Cak aki-aki kabeh sudah benge komo itu begini ini. Masya Allah. Ibu apa? Ketika Abu Bakar masuk, Nabi masuk, ternyata benar yang terjadi. Abu Bakar dan Nabi di dalam, saking sempitnya Nabi sampai ada di atas paha Abu Bakar, kepala mulia. Tak lama Abu Bakar berkeringat banyak, keringatnya jatuh ke pipi Nabi. Sampai Nabi bangun. Abu Bakar, kenapa? Kau takut? Tidak ya Rasulullah. Kau khawatir? Tidak ya Rasulullah. Tapi kenapa kau ini nangis abang keringat ya Rasulullah? Pantas bau. Kamu takut? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Maaf ya Rasulullah, aku dibantu sama ular. Oh Rasulullah. Diangkat kaki Abu Bakar bagus. Pas diangkat kakinya, benar ular sedang begini nih, kayak gini loh. Qadarullah, ular itu bisa bicara. Sampai ditegur sama Rasul, ular, tegaknya kau mematuk sahabatku ini. Dia orang baik, dia orang soleh, dia bela aku. Kenapa kau mematuknya? Itu ular dengan qadarullah, dia bicara. Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tidak punya niat mematuk kaki sahabatku itu. Karena ketika aku lahir ke dalam dunia, aku teringani mendengar seluruh umat manusia dan alam raya menyebut nama Muhammad. Sampai aku bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapa Muhammad itu? Maka Allah menjawab, dia adalah kekasihku. Dan kata ular, tidaklah menjadi kekasih Allah kecuali manusia yang mulia. Kata Allah, tentu. Lalu ular berkata, ya Allah, pertemukan aku dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kata Allah, hai ular, bila kau ingin ketemu dengan kekasihku, tunggulah di Gua Sur. Maka saat itu pula
aku datang ke Gua Sur ini dan aku menunggu kau sudah 800 tahun lamanya. Oh, Allah. Sampai Rasul tersenyum, gak jadi marah. Ular punya cinta kepada Nabi, ular punya kangen sama Nabi, ular punya rindu sama Nabi. Ternyata ular itu setelah lihat wajah Nabi, karena kehalang sama kakinya Abu Bakar, itulah dia mematuknya. Masya Allah, sama Nabi, sekarang kau sudah lihat aku wahai ular. Betul ya Rasulullah, sekarang doaku sudah diijabah oleh Allah. Aku bisa memandang wajah muliamu. Aku izin pamit untuk pulang ya Rasulullah. Masya ular. Masa ibu bapak ini ular? Betul nggak? Saat itu Nabi lihat kaki Abu Bakar bengkak di situ oleh baginda Rasul, didoain sampai dengan dioleskan ludah Nabi, dioles. Pas dioles seketika sembuh sakitnya Abu Bakar karena ludah baginda Rasul Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Sama ludah di luar, Pak. Ada yang luka diludahin langsung makin borok. Nauzubillahimin. Dan ingat ibu bapak, kemuliaan Nabi, kehebatan Nabi bukan lahirnya saja, bukan raganya saja, tapi apa yang paling hebat? Karena akhlaknya. Akhlak Nabi bagus. Berhasil Nabi mengislamkan Jazirah Arabia, bahkan dunia, bukan karena mujizatnya, bukan karena ilmunya, bukan kepiawaian berbidatonya, bukan karena ketampanan wajahnya, tapi karena akhlaknya. Ustaz, emang bagaimana akhlak Nabi? Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi suamimu? Maka Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Subhanallah. Saya ceritain kisah Nabi akhlaknya saja satu, supaya ibu bapak makin cinta sama Nabi karena kemuliaan akhlaknya. Subhanallah, Nabi udah rapi, pakai baju putih, pakai wangian, sudah rapi banget. Nabi berangkat ke masjid. Ngapain Ustaz? Ibadah, sholat. Ternyata ada orang Yahudi amat sangat benci sama Nabi. Saking bencinya diekspresikan dengan meludah sama Nabi. Jadi ketika Nabi udah rapi, bersih, lewat rumahnya, itu orang Yahudi meludahi Nabi di atas rumahnya. Ludah orang Yahudi tahu sendiri tempo dulu. Jangankan gosok gigi, mandi aja nggak pernah. Bahkan jigongnya juga 5 cm. Amin. Betul nggak? Itu Yahudi. Pas Nabi lewat udah banyak. Ibu bapak dengarnya aja udah cicak. Nabi diludahin oleh orang Yahudi, kena pundaknya. Baunya luar biasa. Marah Nabi? Tidak. Balas Nabi? Tidak. Dendam Nabi? Tidak. Bahkan Nabi balas dengan senyuman yang mempesona sama orang Yahudi tadi. Masya Allah. Jadi ketika dia meludah, Nabi lihat ke atas. Nabi langsung senyum. Si Yahudi malah bilang, ikero. Diludahin malah senyum. Masya Allah. Kira-kira bapak-bapak bisa nggak? Kira-kira ibu-ibu bisa nggak? Jangankan ibu bapak, kayaknya yang ngomong juga nggak bisa. Betul nggak? Ada yang ngeludahin sama saya, bisa didin apa? Kayaknya senyum sih bisa, kayak Nabi senyum bisa, tapi nggak enak nunjukin. Ustaz, kata saya, goblok siap. Aku diludahan saya. Nauzubillahimin. Sampai masjid ludah orang Yahudi dicuci oleh tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bukan sekali dua kali Pak, sering. Pernah Nabi suatu hari lewat lagi, Nabi udah tahu
diludahin. Nabi lewat, ludahin. Alhamdulillah sampai masjid gak diludahin, Pak. Sampai masjid gak diludahin. Nabi sholat berjamaah, zikir sebentar, mendoa sebentar. Beres itu Nabi nanya sama sahabat, sahabat sini ada apa ya Rasulullah? Mana orang Yahudi yang rumahnya di situ? Maaf ya Rasulullah, kami dengar sejak kemarin dia jatuh sakit meriang menggigil ya Rasulullah. Yang benar ya Rasulullah. Benar nih, benar. Rasul nggak banyak omong, Rasul nggak banyak bicara. Pulang ke rumah, ngambil buah-buahan segar, ngambil makanan yang enak, langsung didatangin oleh Nabi rumahnya, dicenguk oleh Rasul. Masya Allah. Sesampainya di rumah, si Yahudi merasa malu sampai nggak mau melihat wajah Nabi. Dia membelakangi baginda Rasul, dan Nabi berkata, duhai Bapak, aku dengar dari sahabatku Bapak jatuh sakit, makanya aku sengaja datang nengok Bapak. Ini ada makanan dan buah-buahan untuk Bapak. Kudoakan mudah-mudahan Bapak lekas sembuh. Itu si Yahudi malu. Nabi pulang, baru 2, 3, 4 langkah Nabi mau pulang lagi ke rumah, dia bangkit dari tempat tidurnya, dia lari kejar Nabi, dia pegang tangan Rasul. Ya Muhammad, sedang benar, kau ini adalah manusia mulia, kau adalah utusan Tuhan. Karena aku benci kau, aku ludahi kau, tapi kau tak pernah balas. Tapi ketika aku jatuh sakit, tak ada orang yang menengok aku kecuali kau sekarang menengok aku ya Muhammad. Hari ini aku masuk ke dalam agama yang kau bawa wahai Muhammad. Oh, Allah. Halo. Hebat nggak? Bisa nggak? Insya Allah. Pak, ini sama bapak-bapak dulu. Pak, hei, Pak. Kalau ada tetangga bapak, doa sama bapak-bapak. Dengerin dulu. Tetangga bapak doa, saking jahatnya motor bapak dikepesin, saking jahatnya rumah bapak dilemparin. Tahu-tahu tetangga bapak yang jahat itu sakit, dirawat di PMI, di Lowong nggak Pak? Nggak. Ditengok nggak Pak? Allah bapak dengan impoten juga mudah-mudahan cepat mati. Ada yang begitu. Nah, Nauzubillahimin. Ayo kita berbuat baik sama orang yang baik, kita pun tetap berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Itu contoh nabinya. Jangan kayak nafsu kita. Gua mah asik-asik aja bro. Gua mah gimana dibawanya? Dibawa baik, gua baik. Dibawa jahat, liatin. Liatin kan? Dan kita mah baik sama orang yang baik, kita tetap baik kepada orang yang jahat sama kita. Kita jangan pernah memponis untuk membalas kejahatan dia. Biarin itu hak Allah, jangan hak kita. Siap? Begitu dong. Ini baru maulid. Kalau sekarang mau dirayain, tapi akhlak Nabi gak nempel-nempel sama bapak dan ibu, percuma maulid. Betul kakak? Apaan? Akhlak Nabi gak nempel. Bapak tersenggol dikit sama tetangga sebelah, jangan langsung ngegas. Siap. Nabi, betul gak? Siap? Begitu dong. Sekarang ibu-ibu sekarang, Bu, lihat akhlak Khadijah. Lihat akhlak Khadijah ini terakhir. Kalau ibu bapak mungkin kalau ibu-ibu perempuan kan harus kepada contoh perempuannya. Lihat Khadijah pernah Nabi pulang ke rumah letih, lelah, kecapean, habis dakwah ngajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sampai ke rumah itu disambut oleh Khadijah. Nabi datang, Assalamualaikum. Ya Khadijah Khadijah, waalaikumsalam. Langsung pas datang cium tangan bagi Rasul Khadijah. Langsung Khadijah menyiapkan air minum buat baginda Rasul. Ya Rasulullah, ini minum untukmu.
Lalu Rasul minumnya sambil duduk. Rasul begini minumnya. Kepo kumaha aing we sambil menyelam minum. Nah, tahu ini. Rasul ingin minum lagi, begini minumnya. Ini enak minumnya kata Rasul teh. Enak lagi. Bu, memberi air minum segelas pahalanya sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Jangan amin amalin, main amin aja loh, amalin tuh. Jadi kalau 1 gelas 100 rakaat, kalau 2 gelas 200, besok segalon. Habis Rasul langsung datang, bu, saking capeknya Rasul, ternyata Rasul rebahan kepala mulia Nabi di atas paha Khadijah. Masya Allah, romantis banget ya. Suami ibu itu enggak keren, suaminya mau manjang-manjang tidur di atas paha ibunya kagak mau, geli. Ada yang kayak gitu, ada PA lo laki aja gitu, kagak apa-apa sama siapa. Anak siapa sih? Aman bu, langsung dibelai rambut mulia Nabi, diusap kepala mulia baginda Rasul sampai Rasul tidur di atas pangkuan Khadijah. Dan ternyata Khadijah memandang wajah dan mulia Nabi, kelihatan letih lelah capeknya Rasul, dan di situ Khadijah merasa bersedih mengingat keberadaan Nabi belum selesai dakwahnya, sedangkan Khadijah sudah mulai menua dan harta pun tiada. Nangis tak terbendungkan sampai ternyata menetes air mata dalam Khadijah sampai jatuh kepada pipi baginda Rasul. Ternyata Rasul bangkit daripada tidurnya, sadar seketika Rasul duduk di depan Khadijah, langsung melihat wajah Khadijah yang sedang berkaca-kaca wajahnya. Ya Khadijah, kenapa kau menangis? Menyesalkah kau bersuamikan Muhammad ini? Dulu kau orang kaya raya, sekarang kau jatuh miskin. Dulu kau orang bangsawan sampai dihormati, sekarang kau dibiarkan begitu saja. Dulu kau orang yang terhormat, sekarang kau dicuekan oleh banyak orang. Menyesalkah kau bersuamikan Muhammad ini? Khadijah menjawab, ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesal bersuamikan engkau. Benar, dulu aku kaya raya, sekarang aku miskin. Dulu aku seorang bangsawan, sekarang aku biasa saja. Dulu aku juga dihormati, sekarang pun aku dicuekan. Tapi demi Allah, aku tak pernah bersedih hal itu semua ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bersedih wahai Khadijah? Aku bersedih karena melihat dakwah Islammu belum selesai, sementara waktu umurku makin menua dan harta bendaku sudah habis aku berikan kepada engkau, dan aku khawatir umurku tidak akan bisa mendampingimu. Maka ya Rasulullah, apabila aku meninggal dunia dan kau masih belum selesai berdakwah agama Islam, maka gali kuburanku ya gali kuburanku ya Rasulullah, ambillah tulang belulangnya, jadikan satu persatu menjadi perahu agar bisa dan sanggup membawa kau menyeberang lautan sana untuk menyelamatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, syukur. Khadijah. Kira-kira di sini ada nggak Khadijah? Banyak. Namanya, kelakuannya Robiah. Bisa aja. So kita tes sekarang. Ada nggak Khadijah di sini? Bo. Jawab ya. Jangan ada dusta di antara kita. Dengerin.
uang papa, uang mama, uang gak ada Khadijah, gak ada Khadijah. Sok diulang, bok dengerin biar kompak. Uang papa, uang mama, uang gak ada Khadijah. Khadijah punya cincin emas dibuka, dipasrahkan sama suaminya. Khadijah punya gelang emas dipasrahkan kepada suaminya. Ini Khadijah. Khadijah juga punya kalungnya dibuka, dipasrahkan sama suaminya. Khadijah punya juga kalung diberikan, semua diberikan untuk suaminya. Itu Khadijah. Ada? Perelek. Sok saya tanya, ibu-ibu punya cincin emas gak? Punya. Ibu punya gelang emas gak? Ibu punya kalung emas gak? Ibu punya anting emas gak? Saya tanya, kalau ibu meninggal dunia mau dikemana nih? Dijual, kan ibunya udah mati. Hah? Kemana? Amin-amin di bawah kuburan. Ibu punya kalung emas, punya gelang emas, punya cincin emas, punya gengge emas. Kalau ibu meninggal dunia mau dikemanain? Enak aja sama suaminya dipakai kawin lagi. Ibu, makanya sebelum ibu meninggal dunia, sodakohin dulu emasnya. Kemana? Ke masjid. Setuju? Dan itu bukan emas tujuan. Yang kedua coba Bu, ada Khadijah dari sini. Bu, ketika ibu mencuci celana suami, belum beres tuh ngomong, dan nyengir loh, bukan mikir. Ketika ibu nyuci celana suami, di celana suami ada uang 100.000 rupiah. Saya tanya, mau dikasih ke suami apa diambil buat ibu? Gak ada Khadijah, gak ada Khadijah, ada Khadijah. Untung istri saya bukan orang sini. Terakhir ada Khadijah yang terakhir. Coba terakhir, Bu, Ibu, di perumahan ini dekat rumah ibu banget. Ibu punya tanah 500 meter. Diam dulu, komen dulu deh, kayak netizen. Ya, kira-kira tanah 500 meter itu mau dibangun kontrakan apa diwakafin ke masjid? Benar kagak ada Khadijah. Dibangun kontrakan. Komen. Kata ibu-ibu, tanah gua. Yang bangun kontrakan gua. Yang ngebayar gaji tukang bangunan kumaha gua. Kita jawab lagi sama mereka, apa bener tanah lo, yang ngebangun lo, yang ngegaji lo, dan kalau udah jadi kontrakan yang punya lo. Tapi kalau udah jadi kontrakan, barang satu pintu kontrakan penghasilannya kasihin ke masjid. Setuju? Bener gak punya kontrakan? Setuju aja. Ayo ibu-ibu, tunjukkan akhlak yang mulia sebagai istrinya kepada suami. Sehebat apapun istri, kesana ngaji, kesini ngaji, kesana ibadah, kesini ibadah, tapi kalau tidak taat sama suami, ibu tidak akan diterima amal ibadahnya. Namun bila ibu bahas sekalian, dengan waktu telah menunjukkan jam 1 kurang 1 jam setengah, maka saya cuma sampai di sini saja dulu. Seiring dalam amplop ini ada tulisan Ustadz Didin. Berarti ini yang tadi saya sudah niatkan. Ya, saya tidak akan ambil amplop ini karena saya malu dengan Allah. Lihat rumah Allah belum selesai. Saya terima dari panitia dan saya ijab kabulkan lagi. Saya pasrahkan kepada DKM.
Insya Allah tidak ada dusta di antara kita. Insya saya doa lagi, mudah-mudahan saya tahun besok bisa kesini lagi. Udah jadi ini mesinnya, udah jadi. Saya anak masa jemaahnya nggak ngasih, awas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi